Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan coba membahas tentang pengertian kelipatan dan faktor bilangan. Jadi kelipatan faktor bilangan sangat penting karena nanti untuk melengkapi pada materi pembelajaran penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di situ ada cara menyamakan penyebutnya. Bagaimana kalian bisa menyebutkan dengan cara mencari KPK. Baik, untuk yang pertama Bapak bagi dua session, jadi pengertian kelipatan dulu ya. Kelipatan, apa pengertian kelipatan? Pengertian kelipatan. Jadi kelipatan adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 2. Kemudian angka 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan seperti 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, maka angka 2, 4, 6 dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2 ya. Jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan kelipatan. Kemudian mungkin kita lihat pengertian kelipatan persekutuan kecil yang sering disebut KPK ya. KPK. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu ya. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contoh, kita akan menemukan KPK dari 2 bilangan, yaitu 5 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Seperti kelipatan 5 sama dengan ada 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Titik-titik dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, dan 30. Nah, kalau kita perhatikan persekutuan terkecilnya, artinya persekutuan kelipatan yang sama yang terkecil itu 30. Maka setelah itu kita dapatkan bahwa kalau PK dari 5 dan 6 adalah 30 ya. Jadi ini adalah persekutuan terkecilnya. Jadi persekutuan itu artinya yang sama yang kecil ya. Kalau kita teruskan ya masih banyak lagi kelipatan-kelipatan yang sama. Tapi untuk 5 dan 6 30 atau di sini langsung bisa saja dengan mengalihkan 5 kali 6 ya. 5 kali 6 30 itu ya di sini. Kebetulan di sini 5 ya kali 6 langsung dikalikan, itu KPK ya. Untuk selanjutnya kita contohkan pada caption di sini ya. Untuk contohnya ada di sini cara mencari KPK. Misalnya di sini untuk nomor 1, cari bilangan pokok yang nilainya sama dengan 12 dan 16. Misalnya di sini kita akan mencari KPK dari 12 dan 16 ya. Untuk mencari KPK dengan faktor prima, jadi dalam hal ini kalian harus memahami dulu apa itu bilangan prima. Tapi yakinlah Bapak
bahwa kalian di SD pun sudah mengenal prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor pengalinya, yaitu misalnya 2, 1 kali 2 itu hanya 2 faktor. Kemudian 3, 1 kali 3, kemudian 5, 1 kali 5, ya tidak ada lagi faktor-faktor yang lain ya. Nah, bilangan prima itu dari 2, 3, 5, ya, 7, kemudian 11 ya. Kenapa 9 bukan prima? Ya, karena 9 memiliki lebih dari 2 faktor pengalinya. Terima kasih. Ya, kembali ke contoh bahwa kita akan coba dengan bilangan primanya. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Ya, 2 kali 2, ini 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 itu 4. Kali 3 berarti di sini 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Kemudian 18 itu 2 kali 3 pangkat 2 ya. Itu ditandain di situ berarti 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 9 ya di situ. Jadi 9-nya diuraikan menjadi prima pokoknya. Jadi 3 pangkat 4. Nah, setelah kalian menggunakan faktor prima, maka di situ ada faktor yang sama atau bisa diturunkan dari 2. Nah, kita pilih angka yang terbesar, pangkat terbesar. Jadi di sini untuk 12 yaitu 2 pangkat 2 dan untuk 18 3 pangkat 2 ya. Jadi diturunkannya yang berpangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Nah, setelah itu tinggal diturunkan, tinggal dipilih, kemudian kalikan. Maka KPK dengan perkalian faktor prima didapat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 4 dan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hati-hati dalam perpangkatan, walaupun kalian belum mengenal tapi udah yakin lah perpangkatan sudah paham juga ya. Nanti ada khusus membahas tentang perpangkatan di tayangan selanjutnya. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Nah, berarti dipangkatkan ya atau kuadrat ya. Maka dalam hal ini 12 dengan 18 memiliki KPK-nya adalah 36. Jadi kelipatan persekutuan terkecilnya 36. Jadi misalnya 12, kalau dihitung 12 24 ya. Kemudian 36 gitu ya. Jadi kemudian 18, kemudian 36. Nah, itu kan masih dalam taraf mudah ketemunya karena bilangannya masih kecil gitu ya. Nah, ini kenapa di sini menggunakan kelipatan persekutuan terkecil dengan faktor prima, yaitu untuk mencari cara yang lebih mudah. Misalnya di sini kalian akan dihadapkan contoh. Contoh yang pertama untuk menggunakan KPK ya. Rogu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Rangga setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka pada tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama lagi? Jadi untuk yang pertama kali antara Rogu, Rangga, dan ini Dimas ya. Di sini Rogu, Dimas, dan Rangga ya. Ada 3 anak yang pertama kali bersama-sama pada tanggal 28 Januari. Nah, pada tanggal 28 Januari mereka bersama-sama
Nah, berapakah atau berapa tanggal berapa mereka akan bersama-sama untuk yang kedua kali. Kemudian mungkin kalau ditanya yang ketiga kali, ya, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan dulu ke penyelesaian di depan. Ya, pada permasalahan di persoalan pertama, jadi cari KPK dari bilangan yang tadi ya. Jadi dalam ini perhatikan cara memperoleh KPK dari bilangan-bilangan yang tadi dalam contoh soal. Nah, seandainya rogu 6 hari sekali, kemudian di situ ada 4 hari sekali dan 8 sekali hari, itu namanya perhatikan ya. Nah, untuk itu kita coba perkalian pakai primanya. Jadi kita tuliskan misalnya 6 itu faktor perkalian primanya 2 kali 3 ya. Jadi 2 kali 3. Kemudian 4 dibuat 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 ya. Kemudian 8 faktor primanya 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 3. Nah, ini. Sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3 ya. 2 pangkat 3 kali 3. Di sini 2 pangkat 3. Jadi karena angka 2 yang samanya yang pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 3, maka yang diturunkan adalah 2 pangkat 3. Dan yang suku yang kedua yaitu 3. Sedangkan 3 tidak ada di bilangan yang lain yaitu 4 dan 8, tetapi bilangan ini diturunkan untuk pengali suku dengan 2 pangkat 3. Ya, sehingga KPK dari 6, 4, dan 8 adalah 8 kali 3, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 8 kali 3, yaitu sama dengan 24. Nah, sehingga pertemuan mereka yang kedua kali akan bertemu setelah 24 hari kemudian. Selanjutnya kita ketahui pada tanggal 28 Januari, Rogu, Dimas, dan Rangga mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Jumlah tanggal pada bulan Januari adalah 31. Nah, dari tanggal 28 ke tanggal 21 berlangsung 3 hari. Kemudian kita kurangkan saja KPK yang sudah kita dapat tadi dengan selisih tanggal dari 28 ke 31 menjadi 24 kurang 3 sama dengan 21. Itu ya. Jadi Rogu dan Dimas, Rangga akan bertemu kembali pada tanggal 21 Februari. Itu yang dapat ditemukan ya. Jadi dalam ini kalian juga harus tahu jumlah hari pada tanggal kalender ya. Jadi misalnya Januari 31 ya. Februari kemungkinan tahun kalau bukan kabisat harinya 28 hari ya. Kemudian kalau kabisat harinya jumlahnya 29. Nah, ini perlu kalian hati-hati di dalam menghitung, walaupun gampang ya kadang-kadang suka salah ya, artinya suka kurang paham. Kemudian yang berikutnya kita akan coba dengan pengertian faktor. Setelah kalian mengerti kelipatan, kita akan coba dengan faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya kita pilih salah satu bilangan yaitu 10. Nah, angka 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka apa saja? Nih, benar, angka 10 bisa dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Nah, jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Faktor itu unsur lah, artinya komponen bilangan yang bisa menjadikan 10 ini
terwujud. Misalnya 1 kali 10, 10, 2 kali 5, 10, 5 kali 2, 10, dan 10 kali 1. Nah itu. Maka dikatakan 1, 2, 5, dan 10 adalah faktor daripada 10. Nah, selanjutnya di sini ada istilah faktor persekutuan terbesar, FPB ya, faktor persekutuan terbesar ya. FPB ini istilah yang memang sering dan memang sudah dibakukan sejak kalian di SD sudah dikenalkan. Baik, untuk mencari FPB sebelumnya kita akan coba melihat pengertian faktor persekutuan terbesar ya, pengertian. Nah, maaf ada salah ketik pengertian. Nah, sepertinya Bapak ralat aja ini pengertian faktor persekutuan terbesar FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud, sama halnya dengan KPK. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Contoh, kita akan mencari nilai FPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari faktor atau bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Seperti 12 ini faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maksudnya 1 kali 12, 12, 2 kali 6, 12, 3 kali 4, 12, 6 kali 2, 12, 12 kali 1. Nah, itulah faktor-faktor dari 12. Kemudian 18 ada faktornya sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jadi 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, atau 9 kali 2, 18 kali 1. Nah, itu dibulak-balik ya, karena dalam perkalian itu sifatnya komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Setelah didapat faktor-faktornya, mari kita urutkan ya. Di sini faktor yang terbesar. Jadi faktor yang terbesar di sini. Jadi lihat angka-angkanya. Mana faktor yang terbesar yang sama? Nah, di situ faktor yang terbesar yang sama adalah 6. Nah, di sini. Jadi FPB-nya adalah 6. Coba perhatikan di tayangan berikut. Nah, sekarang kamu sudah ingat kembali kan tentang materi KPK dan FPB ini. Nilai KPK dan FPB ternyata juga dapat dicari dengan cara faktor prima. Nah, yang tadi telah diuraikan di KPK. Namun mungkin ada perbedaan di dalam cara mencari faktor prima untuk FPB ya. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan bulat yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di bawah ini adalah langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencari nilai KPK dan FPB dengan faktor prima. Langsung saja yuk kita simak. Mencari KPK dan FPB dengan faktor prima. Nah, itu lihat, perhatikan 12 dan 18. Kalau kita turunkan, 12 itu adalah 2 kali 6. Kemudian 6 diturunkan lagi menjadi 2 kali 3. Berarti 2 kali 2 kali 3. Yaitu 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Nah, itu faktor primanya. Kemudian 18, 2 kali 3 kali 3. Yang tadi ya sudah. Maka di sini KPK-nya kan sudah tadi. Berapa KPK-nya? Yaitu ya. Kemudian faktor prima untuk FPB bisa dituliskan bahwa FPB itu turunkan bilangan yang sama. Nah, lihat di situ. Nah, untuk FPB ya. Jadi untuk FPB mungkin ada perbedaan dan dari KPK ya. Lihat, perhatikan. Seperti tadi, faktor yang sama dilingkari, 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian untuk yang 18, 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini semua dilingkari. Nah, sekarang dipilih. Pilih salah satu bilangan pokok tersebut yang memiliki pangkat terkecil. Nah, ini kebalikannya. Ya, kalau di KPK terbesar, sekarang yang terkecil.
Nah 18 itu kan yang pokoknya adalah 2 ya. Jadi yang 2 turun, kemudian yang 3 turun juga. Maka dalam hal ini FPB dari 12 dan 18 yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah itu perbedaannya. Kalau di KPK yang terbesar, pangkat terbesar, bilangan yang terbesar, yang berpangkatnya terbesar. Nah kalau di FPB pokok yang sama, pangkatnya yang terkecil ya. Ini dicamkan ya. Mudah-mudahan kalian kalau sudah paham sejak sekarang atau ini tidak akan lupa ya, tidak akan lupa, insya Allah tidak akan lupa. Yang penting kalau lupa lihat lagi. Kemudian untuk persoalan ini kita lihat pada contoh yang soal nomor 2 tadi ya, yang ibunya Rogu. Perhatikan, ibunya Rogu memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buahan tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Rogu. Berapakah banyak anak yang mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Berapa jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak tersebut? Nah, ini persoalan yang kedua ini diselesaikan dengan cara mencari FPB. Ya, perhatikan. Nah, untuk permasalahan yang kedua di contoh soal, nah itu tadi Ibu Rogu ingin membagi buah-buahan secara merata kepada teman Rogu karena ini merupakan masalah pembagian. Maka ada hubungannya dengan FPB. Jadi kita bisa mencari nilai FPB dari 3 bilangan tadi, yaitu dari 96, 48, dan 72. Jadi rambutan, salak, dan manggis ya. Kemudian kita coba dengan faktor primanya. 96 itu adalah 2 pangkat 5 kali 3 ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat kali 3. Jadi 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 32. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 kali 3 sama dengan 96. Kemudian 48 adalah 2 pangkat 4 kali 3 ya. 2 maksudnya 2 pangkat 4, 2 pangkat itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Jadi 16 kali berapa tuh? 2 kali 2 4 kali 2 8. Nah, 8 kali 2 ya itu ya. Nah, itu terus itu jadi ketemu 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Sehingga 2 pangkat 4 itu 16 ya kali 3 sehingga terjadi bilangan 48. Kemudian juga untuk 72 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 8 dikali 9 itu 3 pangkat 2. Jadi 9 kali 8 ya 72. Sehingga didapat faktor prima yang diturunkan yaitu pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 3 karena FPB ini ya. FPB mah yang diturunkannya bilangan pokok yang berpangkat yang sama tapi yang paling kecil. Nah itu jadi 2 pangkat 3 diambil kemudian diturunkan pokok suku berikutnya yaitu 3 yang berpangkat kecil ya 3 itu ya. Jadi sehingga didapat 2 pangkat 3 kali 3. Berapakah 2 pangkat 3 dikalikan 3? Berarti ini 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, ke FPB dari 3 bilangan itu didapat 24. Tinggal Ibu
grogu, tinggal membagi saja bilangan yang didapat EPB dari 3 bilangan tersebut ya. Untuk rambutan dibagi 24, dari 96 dibagi 24 adalah 4. Kemudian untuk jeruk ada 48 dibagi 24 sama dengan 2. Dan kemudian manggis dibagi 24, dari 72 bagi 4 dapat 3. Sehingga teman-teman rogu mendapatkan jatah pembagian yang rata. Jadi 4 buah jeruk, 2 buah rambutan, 2 buah jeruk, dan 3 manggis. Nah, demikian artinya implementasi dari cara-cara ke dalam masalah kehidupan sehari-hari yang dilakukan baik itu dengan KPK maupun dengan EPB. Nah, seperti kemarin kalian sudah menonton video cara menjumlahkan bilangan pecahan. Nah, di situ dituntut mencari KPK penyebutnya karena harus disamakan dulu. Tentunya akan lebih mahir lagi, tapi udah Bapak lihat banyak yang paham ya. Wah, memang Bapak ingat atau waktu belajar KPK dan PB itu yang penting kalian terus jangan putus-putus bahwa mempelajari KPK dan PB itu gampang banget. Tapi materi segampang ini kalau enggak kalian pelajari dengan serius, dengan konsentrasi, ya tidak main-main, insya Allah kamu akan ingat sepanjang masa ya. Selama hayat di kandung badan, kalian akan mengingat pelajaran KPK ini sampai tua. Tapi kalau kalian malas, kalian banyak main game dan mungkin banyak kegiatan yang bukan belajar, nah ini yang bakal merugikan gitu. Baik, silakan nanti akan Bapak kirim soal-soalnya. So, jangan malas, semangat terus di masa pandemi, jaga prokes, tetap kalian semangat walaupun dengan daring atau online, kalian harus siap-siap ya. Tuning di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita akan ketemu di lain waktu dan mungkin kita di tayangan ini silakan kalau mau lebih mahir dalam matematika kalian bergabung di bimbel online. Ya, nanti akan Bapak share link yang khusus untuk bimbel matematik. Terima kasih. Sekian, terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.